3 sesi guys. Sesi pertama kurang lebih kita akan masuk ke dalam tujuan keuangan untuk proteksi income, gimana logik kita melogikakan ya untuk proteksi income itu dilakukan, direncanakan ya. Nanti ada tujuan tertentu ya, bagaimana untuk tujuan tertentu, mau dia ibadah, mau dia kepemilikan aset, mau dia nanti di sesi kedua pendidikan, dan level tertinggi nanti mau dia di pensiun ya atau retirement plan ya, itu akan kita bahas ya. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke sesi pertama ya. Saya sambil coret-coret ya guys ya. Di sini ya pada bagian pertama kita melihat ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu proteksi income, dan yang kedua itu ada untuk perencanaan tertentu. Ya, kenapa di sini kita ambil ibadah haji? Ya, nanti kita akan melihat ya, karena kebutuhan ibadah haji itu yang sifatnya memang sering dilakukan atau sering direncanakan oleh klien yang memeluk agama Islam ya, oleh klien yang Muslim ya, dan ini biasanya klien ini bingung ya, bagaimana saya mempersiapkan poinnya itu. Tapi ya nanti alat hitungnya atau mesinnya itu bisa guys dipakai buat seluruh kebutuhan, baik dia kebutuhan yang sifatnya liburan atau dia mau cek yang sifatnya kebutuhan untuk kepemilikan aset ya. Tentu saja misalnya kalau dia mobil atau kendaraan atau rumah ya, berarti yang sifatnya memang hanya untuk pemenuhan down payment-nya, karena nanti untuk cicilannya itu pandangannya berbeda lagi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ya, yang akan dipelajari pada bagian pertama ini ya, kurang lebih outline-nya ada pada untuk konsep dasar. Terus kemudian bagian kedua apa? Kita akan lihat tadi yang saya bilang, mesin hitungnya kayak apa sih, nanti saya share ya teman-teman, nggak usah khawatir. Untuk tujuan tertentu ya, saya ambil contoh untuk tujuan yang terkait dengan persiapan ibadah haji kurang lebih. Oke. Nah, kita masuk bagian pertama pada sesi pertama ini ya, proteksi pendapatan atau proteksi income ya. Secara definisi ya, proteksi pendapatan atau proteksi income ini ya bisa didefinisikan sebagai ya, bagaimana cara klien, bagaimana cara perusahaan, bagaimana cara sebuah keluarga ya itu bisa ya menghitung atau mengidentifikasi ya, kira-kira ya, ketika pendapatan yang diperoleh sekarang itu mengalami kekurang nilaian ya, baik dia nilainya turun atau tidak sama sekali ya, bahwa ini akan ada ya, pengganti atas pendapatan tersebut. Nah, poinnya yang jadi pertanyaan adalah ketika kita bicara proteksi pendapatan atau proteksi income ya, kita harus melihat apa sih yang menjadi penyebab atau kenapa sih proteksi pendapatan itu muncul ya. Nah, di sini kalau kita lihat secara konsep ya, dasar proteksi pendapatan ya, apa sih proteksi pendapatan itu? Satu ya, kita bisa lihat ya, oh ini adalah kebijakan asuransi yang sifatnya jangka panjang, membantu keuangan apabila klien tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak mendapatkan ya, penghasilan karena ya, tidak bekerja, baik karena sakit ya ataupun terluka yang menyebabkan kecacatan secara mungkin sementara atau permanen ya. Terus apa lagi? Dikenal sebagai asuransi permanen, asuransi kesehatan permanen atau asuransi kesehatan berjangka untuk kecelakaan atau tadi kecacatan, disability atau disabilitas ya. Kemudian proteksi pendapatan ini akan mengganti perolehan pendapatan atau income yang memang didapatkan oleh klien, oleh personal ya dalam ya, masa hidupnya, baik dia keseluruhan ataupun pada jangka waktu tertentu. Tentu saja penyebabnya tadi bisa karena sakit ya atau karena cacat seperti itu ya. Terus ada lagi ya, membantu keuangan klien ya
Dia ada yang bocor ya suaranya? Iya Pak, kayaknya sebentar. Coba fit di, udah tuh, thank you. Ya, terus kemudian ya ada juga yang sampai dengan pensiun, ini yang saya tadi bilang ya, sampai dengan selesai ya, atau conditional sampai dengan berakhirnya jangka waktu pertanggungan untuk asuransi. Ya. Nah, poin pentingnya apa pada kita proteksi pendapatan ini? Ya, intinya adalah mengganti ya atau memproteksi pendapatan yang biasanya diperoleh karena kondisi sakit ataupun tidak bekerja ataupun disabilitas ya dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu ya diganti pendapatannya oleh perusahaan asuransi. Nah, ini saya cerita ya di industri ya. Kebetulan saya kenapa ngambil AFP ya. Ini ada latar belakangnya nih guys ya. Ini ada yang nanya juga nih, sekalian saya jelasin sedikit. Mas Nurza ya, bagaimana caranya AFP ya. Jadi syaratnya itu harus CFP dulu Mas Nurza, Ibrahim ya. Jadi ambil CFP dulu. Sertifikasinya harusnya offline di Malaysia ya. Jadi saya lupa kalau nggak salah seminggu 3 hari lah kita terus, tapi karena kemarin lagi pandemi itu online full, cuma jadi lama banget kalau online ya, jadi kurang lebih hampir 3 bulan tuh ya. Nah, setelah lulus ya, saya nggak tahu tuh ya kalau untuk kebijakan PSA-nya itu silakan tanya Mas Rofik, Mas Reza dan tim ya. Kurang lebih CFP dulu lulus baru bisa ngambil IFP, kurang lebih seperti itu. Nah, saya kembali dia, kenapa saya ambil IFP? Jadi gini guys ya, kadang ini saya bicara real case di lapangan ya, pasti teman-teman juga ngerti ya. Kita sering dibenturkan pada gini, wah kalau ikut asuransi Mas Aryo berarti nggak percaya takdir tuh. Mas Aryo berarti nggak percaya takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Tuhan namanya saya. Akhirnya saya belajar guys. Saya belajarnya apa? Memang begitu ya memandangnya ya dari sudut pandang Muslim ya, dari sudut Islam ya. Akhirnya saya belajar ya. Ternyata di Islamic Finance ya yang punya mazhab seperti itu ya ada ya. Tapi ada juga mazhab ya, yang namanya bidang ilmu dari keuangan Islam, dari ekonomi Islam ya, namanya takaful, bukan takaful merek barang ya, tapi takaful, di mana ya, takaful ini memang adalah salah satu mazhab ataupun pemikiran dari ekonomik dan bisnis Islam, di mana memang yang namanya masa depan ya memang ada dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk pun boleh untuk melakukan ya, perencanaan terhadap masa depan. Nah, ya dari situ saya langsung open minded. Oh, ternyata Islam itu memandangnya tidak saklek ya, artinya tidak mengharamkan yang namanya asuransi. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, karena ini isunya juga cukup sensitif ya, saya hanya mau memberikan pandangan bahwa sesungguhnya di bidang ilmu keislaman, Islamic Finance ya, itu pun ada ya, ilmu yang mempelajari mengenai takaful atau yang sifatnya memang asuransi ya, terhadap diri kita ataupun terhadap barang-barang kita, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dari situ saya berpikir, oh ya muncul memang seperti syariah dan sebagainya ya, banyak memang perusahaan asuransi yang memang ya secara transaksinya, nah ini poin penting ya, transaksinya memang berdasarkan hukum ya, Islam ya. Nah, itu yang membedakan ya mungkin pro syariah dengan asuransi konvensional. Tapi ya secara bidang ilmu keislaman, Islamic Finance ini ada guys, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau tahu detailnya jangan sekarang ya, nanti belajar lagi di Islamic Finance, ambil AFP dan sebagainya ya. Nah, kembali ke proteksi income, tadi saya cerita asuransi ya. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada calon klien kita bahwa Islamic approach ya, Islamic view ya, itu pun ada mengenai takaful ya untuk asuransi dari Islamic Finance. Nah, yang berikutnya adalah
kalau kita sudah tahu apa konsep dari proteksi income, ya, sekarang kita akan masuk ke dalam ya apa yang menjadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam ya, kita menentukan proteksi income yang seperti apa. Nah, ya kalau kita lihat ya, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan dari proteksi income itu banyak sekali, guys. Kalau kita lihat di sini ya, kami coba simplifikasikan ya, bahwa ada yang pertama dari sisi usia, standar lah ya, usianya berapa. Kemudian ada lagi dari sisi ya, berapa lama nih waktu untuk ya, saat mengambil asuransi, berapa lama pelanggannya, berapa lama waktu tunggunya, grace period, waiting periodnya, bagaimana kondisi kesehatan dari klien kita, ya tentu saja bisa dengan medical check up secara keseluruhan atau bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memang mengidentifikasi bagaimana kondisi kesehatan dan pola hidup dari calon klien kita. Ya. Terus apa lagi ya, tingkat pertanggungan yang seperti apa yang diinginkan, ya. Apakah polanya akan meningkat, apakah akan steady, apakah dia akan apa pekerjaan yang digeluti oleh calon klien kita, ya apakah berisiko tinggi atau tidak. Biasa identifikasi ada dari kelompok pekerjaan berdasarkan risiko, ya. Nah, keenam faktor ini ya, ini yang menjadi pertimbangan ya, bagaimana proteksi income atau secara konsep dasar proteksi income ya itu memiliki mungkin faktor yang berbeda setiap individu ya. Mungkin kalau yang misalnya bekerja di ketinggian ya, berarti kita lihat dari risiko pekerjaannya mungkin akan sedikit berisiko ya dibandingkan dengan misalnya orang yang bekerja di office, di kantor ya. Atau orang yang ingin pertanggungannya itu lebih panjang atau bahkan sampai dengan akhir hayat, itu akan lebih whole life ya, akan lebih mahal preminya daripada yang hanya untuk jangka waktu tertentu. Atau orang yang punya riwayat kesehatan lebih sehat itu pasti lebih murah ya, atau lebih hemat dari sisi preminya dibandingkan dengan orang yang punya riwayat kesehatan mungkin lebih kurang sehat ya, kurang lebih seperti ya. Nah, faktor-faktor inilah yang coba kita identifikasi, kita coba kejawantahkan ke dalam perhitungan yang sifatnya memang ya menjadi dasar untuk proteksi pendapatan. Nah, sekarang kita masuk ya, kalau kita bicara proteksi pendapatan atau perhitungan dari proteksi pendapatan, faktor-faktor apa saja yang bisa dihitung ya. 1, pendapatan kotor. 2, inflasi. 3, lamanya menang. Nanti ada lagi faktor ya, ini additional ya, tambahan untuk menghitungnya dari sisi mungkin pengembalian investasi yang diasumsikan ya pada saat dana tersebut diolah atau dikelola oleh perusahaan asuransi. Tapi kalau kita lihat, kita mundur lagi, nah sesungguhnya ada variabel-variabel yang menjadi dasar dalam perhitungan proteksi income ya. Jadi misalnya pendapatan kotor ya, nanti ini pasti akan berhubungan dengan pekerjaannya apa ya, mungkin usianya berapa, posisi jabatannya apa, dan sebagainya. Asumsi lama pertanggungan ini tadi sama seperti yang lainnya, tanggungan ya, kalau ada grace period terkait dengan periode juga dan sebagainya. Nah, dari sini ya muncullah kenapa sih harus ada inflasi. Nah, nanti menarik nih, nanti saya jelaskan secara konsep ya, kenapa inflasi itu menjadi hal yang memang sangat penting ya, hal yang memang sangat mendasar ya, karena nanti ya ketika kita membuat sebuah paket atau sebuah perhitungan untuk proteksi income, kejadian atau potensi kejadian untuk ketika orang itu mendapatkan pergantian pendapatan itu kita nggak ada yang pernah tahu. Pasti Mas Aryo di masa yang akan datang. Nah, ketika kita bicara masa yang akan datang, teman-teman sudah belajar time value of money ya, ada yang namanya future value. Nah, future value ini bisa dihitung dengan adanya faktor
inflasi, guys. Nah, logiknya seperti itu. Ya. Terus Mas, kenapa harus ada? Saya bilangnya di sini investasi. Ya, jadi kontranya inflation itu adalah investment rate, ya, inflation rate versus investment rate. Ini adalah untuk menghitung, ya, justru ini akan dibalik berapa present value, ya, atau kalau kemarin sudah belajar annuity, berapa paymentnya, PMT-nya, ya, teman-teman bisa memecahkan hal tersebut ya dengan kalkulator finansial, tapi nggak usah, ya. Nanti saya akan mempraktekkan untuk Excel-nya. Jadi teman-teman akan diberikan hanya hitungan detik, tinggal kita masukkan keluar hasilnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lihat biar teman-teman terbayang bagaimana contohnya, ya, atau contoh pengaplikasian untuk proteksi income ini. Ya. Pak ABC, ya, informasinya adalah ini. Ya. Kita lihat pendapatannya 10 juta per bulan, dikarenakan satu hal dan lainnya ini dirumahkan oleh perusahaannya tempat kerja, ya. Kemudian ya diharuskan beristirahat, kemudian diperkirakan pulih kurang lebih ya 5 tahun ke depan. Nah, kebutuhan bulanan ya, ini diperkirakan cukup 85% saja dari pendapatan, ya, asumsi inflasi 6%, ya. Berapakah besar uang pertanggungan Pak ABC? Ya, apabila diperkirakan masa untuk persiapan proteksi income-nya kurang lebih ada di 3 tahun. Nah, ya. Pada bagian pertama ini adalah kita baru mencoba mengidentifikasi ya, kira-kira berapa UP-nya nih, guys. Oke, ya. Mas, berarti kalau bicara UP bisa saja terjadi, bisa saja nggak, betul sekali. Ya, tapi ya di sini sudah di-mention nih, oh berarti persiapannya ya untuk uang pertanggungan 5 tahun, kemudian pendapatannya 10 juta, kemudian 85% ya dengan inflasi 6%. Nah, dari sini berarti kita bisa menghitung yang tadi saya cerita. Oh, pasti nanti itu future value. Ya, atau dia akan menghitung future value intinya karena sifatnya case 1. Ya. Nah, terus yang case 2 apa? Masih di PABC, ya. Dengan asumsi pengembalian investasi 9%, ini sesuai dengan profil risiko dan periode investasi tadi ya, 3 tahun. Kemudian berapa yang harus dipersiapkan untuk uang pertanggungan ya dengan asumsi lamsam 1 kali atau periodically per bulan. Ya, di sini berarti pakai ini pakai present. Nanti kalau teman-teman yang lupa kemarin level ini nanti saya ulang lagi. Apa? Ya. Nah, di sini ada keterangan periode waktu. Nah, ini udah nggak berlaku ya. Ini udah kita ganti dengan 3 tahun. Nah, bagaimana pengerjaannya? Dilihat di sini. Ya, ini capture-nya aja guys ya. Jadi di sini kami membuat sebuah kalkulator finansial di Excel. Ya, kita tinggal memasukkan tadi berapa pendapatannya, 10 juta. Berapa asumsi diperolehnya? Cukup 85%. Tinggal 8,5 juta. Berapa jangka waktu proteksinya? 5. Berapa masa persiapannya? 3. Berapa inflasinya? Nah. Berapa investasinya? 9. Ya, tinggal masukin yang warna kuning ini, ya, langsung selesai. Ya, diperolehlah hasil uang pertanggungannya ini adalah 593 juta. Dapat dari mana Mas Aryo? Ya, kalau teman-teman ingat, ya, ketika kita membahas mengenai level ini ada yang namanya future value. Intinya dari mana? Dari sini. Tetap payment. Ya. Tapi di 85% kan dulu. Ya. Karena saya ganti deh. Saya ganti warna hijau. Ya. Karena dia tidak semuanya ya, nilai. Oke. Masa
Persiapannya mana ini? Ya hati-hati, itu per bulan. Ini adalah N. I-nya pakai yang mana? Ya, I-nya pakai. Karena inflasinya adalah per bulan. Nah, teman-teman gak usah bingung. Mas, cara ngitungnya gimana? Gak usah. Teman-teman tinggal melakukan pemasukan dari poin-poin kuning ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, langsung keluar sih. Dengan menggunakan metodenya feature value. Ya, nanti saya akan jelaskan ketika Excel. Yang kedua, saya ganti lagi warna. Bagaimana cara mendapatkan ini, Mas Ariel? Ya, untuk lamsam 1 kali saja ya di tahun pertama. Ya, ini tinggal melakukan perhitungan terhadap present value biasa. Ya, nilai ini guys dikaitkan dengan ya ini boleh pakai yang yang 1 tahunan ya karena dia tidak ada cash flow bulanannya dengan periode ya, persiapannya. Sorry, ini koreksi. N-nya itu gunakan yang akan diperoleh nanti. Oke. Nah, kalau yang pakai persiapan yang biru baru pakai. Nah, apalagi ya? Yang berikutnya adalah ini juga sih salah. Yang berikutnya adalah ini untuk N. Bagaimana kalau ya, perhitungannya mau wah kayaknya berat nih Mas Aryo ngumpulin 450 juta, ya udah ya kita pakai asumsi bulanan pakai warna orange. Ya, nah, kalau bulanan ya kita gunakan yang ini presentasi rate. Ya, kalau tadi pakai biru dengan metodenya adalah present value and kemudian nilai ini masukkan ke sini dan periode waktu ya, untuk persiapan proteksi income sini. Jadi di sini ada N, di sini ada I, di sini ada PVA. Nah, dari sinilah muncul. Nah, artinya apa? Ya nanti teman-teman akan ada role play ya, teman-teman di bisnis kita akan ada tugas ya. Teman-teman harus bisa memecahkan ya apa yang menjadi pertanyaan untuk ya, case yang kalau nggak salah 4 kelompok tadi Mas Taufik cerita ke saya ya, Vida cerita ke saya 4 kelompok. Jadi setiap kelompok itu punya sengaja kita buat case yang berbeda-beda. Dan di sesi 3 teman-teman harus mengerjakan secara berkelompok plus. Nanti akan ada jubir atau presenter yang akan ya, perwakilan untuk melakukan presentasi terhadap klien. Ceritanya saya jadi klien ya. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat ya, yang akan menjadi ya, perhitungan untuk penting untuk case ini adalah apabila Pak ABC ingin memproteksi pendapatannya selama 5 tahun periode tidak mendapatkan penghasilan atau 60 bulan ya, ke depan dengan masa persiapan proteksi pendapatannya selama 3 tahun atau 36 bulan ya, dengan asumsi inflasi 6% dan investasi 9% ya, maka diperolehlah uang pertanggungan yang harus Pak ABC peroleh itu sekitar 593 juta ya, 45.000 sekian ya. Nah, untuk bisa mewujudkan dari nilai 8,5 juta setiap bulannya selama 5 tahun periode pertanggungan ya, Pak ABC harus melakukan investasi atau pembelian asuransi untuk proteksi pendapatannya ya, dengan nilai premi misalnya 457 juta untuk 1 kali pembayaran ya, nanti akan di take over ya, sampai dengan 5 tahun ke depan apabila terjadi risiko hilangnya pendapatan dari Pak ABC. Jadi ya ada opsi berikutnya ya, dengan periode setiap bulan selama 36 bulan ya, itu sekitar 14.400 ya untuk setiap bulannya. Nah, itu adalah penjelasan yang bisa kita sampaikan kepada
klien kita. Mas Firman pakai kalkulator UP-nya mana? Mas Firman suaranya boleh sharing? Iya Pak. Coba masukinnya apa? Ininya. Masukinnya ya. Paymentnya annualnya 102 juta. Oh, dari mana 102 juta? 8.500.000 kali 12 bulan. Emangnya dia mau dapat pendapatannya tahunan? Ini kita Kan sharing ya. Kan mau dihitung ininya kan, uang pertanggungannya kan. Betul. Enggak, emang dapat pendapatannya tahunan? Enggak, kan mau ngitung uang pertanggungan tadi. Iya, ini kan udah ada per bulan, kenapa harus dirubah tahunan? Untuk ini menghitung, kalau di kalkulator kan biasanya tahunan ya? Enggak juga. Bulanan, itu pakai kalkulator apa, Mas Firman? Kalkulatornya EZ kalkulator. Boleh. Coba ganti 8,5. Saya bantuin. 8,5 ganti, Mas. Ganti 8,5 berarti di annualnya ya? Ya, di PMT-nya 8,5, terus turun lagi pakai Z ya. Saya buka Z juga nih. Terus apa lagi? N-nya berapa tadi, Mas Firman? Berarti N-nya tadi 3 ya? N-nya 5 ya, Mas Firman ya? 5. Nah, ganti Mas Firman, pakai 60. Karena kita ngitungnya bulanan, Mas Firman. Oh, 60, periodenya 5 tahun ya? Iya, benar. 60 bulan. Lanjut Mas Firman, apalagi bawahnya? Annual rate-nya annual rate-nya pakai yang mana? Ayo. Ingat Mas. Annualnya 5% tadi. 6% ya. Nah, 6% kan? Tapi ingat, kita periode dapat membaginya ketika terjadi mau tahunan apa bulanan. Tadi kan yang saya hitung itu bulanan ya. Berarti ganti Mas Firman, 0,6 dibagi 12. 6, gimana? 6 dibagi 12. Kan ini kan tahunan inflasi itu. 6 dibagi 12 nih, setengah. Masukin aja 0,5. 0,5 ya. Berapa hasilnya? Pencet. Jepret. Annual rate-nya 6%. Komponnya berarti 0,5. Komponnya jangan annual ya. Komponnya berarti monthly ya, sorry. Nggak usah, itu tetap annual aja. Nggak usah diganti, kita ganti nilainya aja. Annual rate-nya 6%. Setengah 6 dibagi 12. Periodnya setengah. Periodnya 60. Oh, 60, pantes. Udah. Dapat nggak? Masih nggak dapat. Rate-nya berapa? Bukan 6, rate-nya setengah. Oh, rate-nya setengah ya, Pak. Kan 6 dibagi 12, Mas Fir. Ya. Rate-nya setengah, periodnya 60. Payment-nya 8,5. PMT-nya 8.500.000. Betul. Udah pencet. Future-nya masih jauh nih, angkanya 3 miliar. Hah? 3 miliar? Iya. Kalau annual rate-nya setengah ya. Set. Nah. Sekalian ya teman-teman ya. Kalau yang investasinya EZ-nya pakai yang bisnis apa yang mana nih? Dan kalkulatornya? EZ aja. EZ kalkulator. Yang financial kalkulator kan? Iya. Udah saya share di grup loh Mas, coba dilihat. Di grup mana Mbak? Grup WA Pak. Oh, grup WA. Mbak Elvia ketemu? Iya, nih. ketemu sama Bapak. Keren. Itu Cuma saya bingung. Yang bingung apa? Paymentnya 8,5 kok nggak 10 juta Pak? Nah, kan ayo. 10 juta. Lihat di sini, apa nih tadi asumsi. Nanti teman-teman baca lagi ya nih. Oh, karena ini dihubunginnya 8,5 itu. Iya, kan kalau di rumah aja kan nggak ngapa-ngapain kan. Artinya akan ada penurunan dari penggunaan pengeluarannya. Kurang lebih itu Mbak El. Oke. Mau diulangi Kak? Jadi pendapatannya kan 10. Ya kan? Tapi kan buat hidup sebenarnya nggak harus 10 juta kan? Ya kan? Karena apa? Ketika dia nggak bekerja, transportasinya hilang.
ya gaya hidupnya hilang, nongkrongnya hilang. Oh ternyata cukup dengan 85% aja loh. Nah sehingga 10 juta ini harus dikalikan dengan 85%, sehingga sebenarnya yang dibutuhkan sama Pak ABC itu cukup 8,5 juta aja, logiknya gitu. Dapat? Oh, asyik ya. Thank you. Mbak Anita coba hitung lagi. Mbak Anita kan udah chat tuh. Iya. Saya coba hitung lagi ya. Ya pelan-pelan. Teman-teman yang lain ya, kalau yang sudah punya dan bisa menggunakan financial calculator dicoba ya. Jadi 8,5 juta masukin paymentnya atau A-nya. Kemudian kita dapetinnya kan bulanan ya. Berarti pakai waktu pertanggungannya adalah 60, betul. Terus kemudian rate inflasi yang kita pakai bulanan juga 0,5. Yes. Ya, modnya diganti Mbak Anita beginning mungkin tadi modnya. Oh, harusnya N ya? Ending, bener. Oh, jadi gini. Iya. Saya nggak tahu kemarin diajarin di time value of money. Jadi gini guys, ketika kita bicara time value of money, default dari annuity itulah N. Kecuali di sini ada keterangan pendapatan diperoleh setiap awal bulan. Nah itu baru kita rubah ke beginning. Ya. Dapat Mbak El, Mbak Anita, siapa aja tidak bersuara? Mas Fir, gimana? Dapat gak? Nggak dapat. Tapi aku udah masukin angkanya. Tugasnya Mbak Anita sama Mbak El ajarin Mas Firman, cepetan. Ya, sudah dapat nih. Jadi gimana Mbak El? Pakai apa nih? Udah saya share di grup Mas Firman. Baca grupnya. Sudah, aku udah masukin. Beda ya angkanya ya? Hah? Annual udah. Modenya juga yang N. Desimalnya juga 2. Udah sama persis. Makanya beda ya. Jadi next aja. Nah, nanti kalau offline kalau ketemu. Tapi paling nggak udah tahu cara mencet-mencet. Sip. Sama yang terpenting teman-teman semua di sini ada 20 orang ya. Logiknya dulu teman-teman dapat. Karena saya biasa ngajar time value of money di CFP ya, di FEW ya. Kadang ya kita kesulitan untuk menerjemahkan case ini maksudnya apa ya, karena kita belum mendapatkan sense terhadap time frame untuk time value of money-nya. Jadi hati-hati ya. Sampai sini aman ya 593 ya. Nanti Mas Firman coba cek sharing sama Mbak Anita sama Mbak El dan teman-teman yang lain ya. Nah, bagaimana dapat 457? Saya maunya teman-teman paham nih ya, walaupun nanti ada Excel tinggal masukin, tapi logiknya teman-teman harus dapat. 593 ini kan adanya di titik pertama kali dapat pertanggungan, bener gak? Ya 593 kan yang harus disiapkan ya, harus diperoleh ya. Nah ini kita tarik ke titik sekarang. Masa persiapannya tadi guys 3 tahun yang akan kita jadikan indikator ya. Jadi masukkan ini sebagai future value ya, ini sebagai yang akan dicari nanti present value-nya, masukkan N-nya 3 dan I-nya 9. Oke? Coba dapat gak Mbak Anita, Mbak El? Ya. Mas Firman juga harus. N-nya 3. N-nya 3, benar. Nih, yang tanda biru ya, guys. Iya. I-nya 9, Mbak, karena dia annual. Karena dia sekali aja. 9. Terus dicari PV. ya. Dapat. Kalau ini saya dapat. Kalau ini saya dapat ya. persis. Dapat. Oke, good. Ya. Lanjut. Itu yang jangan di ini ya. Jangan di encet dulu atau jangan di close dulu ya. Ininya tetap sebagai acuan yang tanda orange ya. Tapi kita memasukkannya adalah pakai only, teman-teman. Jadi N-nya ganti 36, I-nya ganti 0,75, dan nanti yang kita pencet adalah INT-nya atau A-nya, bukan PV-nya. PV-nya jangan lupa di-nolin. Silakan dicoba. Ending, jangan lupa mode-nya. Saya ulang. Feature-nya pakai 593 tetap sama, I-nya pakai 0,75, N-nya pakai 36, PV-nya 0, pencet PMT-nya. Dapat? Tadi FV-nya pakai yang 593 tadi ya? Ya, tetap yang atas. Oh,
jelas udah clear. Ulang-ulang ketik. Annual rate-nya berapa, Kak? Ini Pak. 0,75. Nih. Karena Dari dia mana? kan monthly kan. Oh, gitu. 9 dibagi 12, Mbak. Nih langsung. I-nya berapa? 5 ya? Iya, udah dapet tuh. Ayo I-nya berapa bulanan? I-nya 60. 0,60. Jangan sampai bolak-balik. Ayo logikanya dapat dulu. Karena dia monthly setiap bulan. Every month. Siapa tadi yang udah dapat? 14,410. Mantap. Mbak L dapat. Ayo yang lain juga ya. Saya tanya ini satu-satu nih. Mbak L udah. Mas Firman dapat. Pak Aryo, ini kalkulatornya pakai apa, Pak? TVM ya? TVM benar. Pakai aplikasi aja, Mas Rik. Iya. Sudah dapat Mantap. Mas Nurza. 36. Apa-apa saya tungguin. 0,25. Belakang 25 sama 26-nya enggak ini ya. Oh, pembulatan. Apa-apa Pembulatan itu ya. dihilangin juga nggak apa-apa, Mas Nurza. Ya. Oke, nggak apa-apa saya tungguin ya. Kita harus mendapatkan logik ya ketika kita menghitung ya setiap tujuan keuangannya. Dapat Maria, tapi jadi belum paham. Ini Ya. nyarinya present value annuity. Present value annuity betul. Ya. Atau nggak usah present value annuity ya, diisi aja nanti. Ini sebenarnya nyari PMT-nya nanti. Nah, Saya mau tanya, Pak. boleh, silakan. Ini kan kita pakai kalkulator ya. Kalau yang kata Pak Aryo ini nanti Excel-nya dibagikan itu sudah ada Boleh. rumusnya gitu ya. Sebentar. Yang 12 terus udah pembagian bulanan dan sebagainya itu nanti kita masukin sendiri berdasarkan soal. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ini tinggal masukin ya. Berapa tadi, Mas? 10 juta. 10 juta. 85. Iya. 5 tadi ya proteksi 5, ya. Persiapan 3. 6, Asumsi 6. 9. 9. Dah, selesai. Iya. Tapi kan Berarti kalau ke- misalnya nanti soalnya itu misalnya tahunan gitu kan, yearly, ini periode N-nya kan berubah jadi 12, tetap 3, bukan 36. Yearly-nya maksudnya gimana ya? Nggak, maksudnya kalau soal lain gitu kan, yang dimintanya itu bukan berdasarkan bulanan, itu nanti periodenya jadi bukan 12 kan, tetap 1. Iya, misalnya penghasilannya setahun ya, 120 Iya. juta. Kalau tergantung soalnya nanti kan, ini kan ada bulanan nih, nanti yang diminta soalnya kan misalnya tahunan. Kebanyakan. Lalalala. 120 oke. Tinggal diganti aja nih. Oke. Minta Tenang aja. Artinya itu yang kita ganti ya Pak? Iya. Iya. Mau apa? Ampun nih. Gajinya 3 bulanan, berarti setahun berapa kali tuh? 4 kali. Tinggal kali. berapa aja, ya kan? Oke. Mantap kan? Oke. Gajinya detikan. Jangan lebay. Gajinya harian. 365. 365. Mamam nih langsung bingung kan ngitungnya kan, sampai silang-silang begini. Ya. Gajinya apa? 2 mingguan deh, udah berapa tuh? 52, 104. Ya misalnya gitu ya. Nanti tinggal dirubah-rubah aja ya, Mas. Siap. Mantap. Tenang Oke, aja, Pak. Mas Rofik sama Mas Reza tuh udah mau custom semua, pokoknya aman. Jadi tanpa kalkulator pun pakai Excel dari Bener. Pak Aryo udah langsung bisa Dan ya ini Pak ya? udah kita bikin rapi nih. Nanti Pak Budi misalnya, ini tinggal kita print. Ini udah keluar nih nian dia nih. Jadi kalau teman-teman di laptop oke ya, atau ini kan tinggal dibikin PDF ya. Ini langsung udah keluar nih, kita bisa sajikan ke klien. Ya. Iya. Jadi kurang lebih. Siap, bayang ya. Siap. Gak apa-apa, nanti kita yang di sesi 3. Thank you, Mas. Ya Pak, saya udah ketemu Mas. semua nih tadi. Wih, mantap. Ternyata gadgetnya saya pindah ke Android, hasilnya sama, yang sama
iPhone kok beda ya? Aneh. Padahal Bisa ya? padahal bisa begitu ya. Ini temuan baru nih Mas. Iya. Iya, makanya saya bingung. Kok bisa beda ya? Kan tadi kan Ah, iya. kameranya warna hijau. Oh, jangan-jangan ini Android. Saya pindah ke Android. Oh ya benar. Ternyata sama. Kok beda sih ya? Wah, berarti Ya. saya pakai Android aja saya ngitungnya. Beda lah kalau punya dua Mahalan handphone. apa? Kalau dua handphone beda emang. Banyak Emang. mana Pak? Hati-hati aja. Tapi nggak apa-apa. Ini kan penemuan aneh ya nggak? Benar. Dan kalau nggak begini kita nggak tahu hasilnya beda ya Mas ya. Iya, nggak tahu. Thank you nih masukannya nih. Mungkin aja salah gitu kan. Pakai Baru Excel. tahu kayak gini gitu. Siap. Dari sini baru case 1 nih, dapat ya? Aman ya semua ya? Dapat lanjut. Nggak apa-apa. Soalnya kalau ini Ya, kita kita nggak paham, agak nanti lama. belakangnya bisa nggak paham. Yang paham maksudnya apa? Good. Wah, ini cukup ini nih Mas nih, cukup nggak paham di mana Mbak Nov? Siapa lagi yang nggak paham? Mbak Zahra nggak paham juga. Apa nggak pahamnya? Mbak Zahra? Kayak ada suara tapi kecil sih. Pak, izin bertanya Pak. Iya boleh. Kalau saya hitungannya dapat, cuman yang nggak masuk logiknya kalau pendapatannya setiap bulan 10 juta, itu periode yang harus disiapkan untuk asuransinya over budget nggak tuh Pak, 14 juta Pak? Nah, good. Ini sebenarnya pertanyaan next level. Jadi kalau di hitungan kita ini kan baru bicara angka, bener nggak guys? Iya. Ya, Tapi kan Pak, ya. setuju. kalau bicara yang namanya visibility, nah itu beda lagi, dua hal yang berbeda. Kira-kira dari case Pak ABC masuk akal nggak? Nah itu baru mau saya tanya, itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya, masuk akal lah. Kenapa nggak masuk akal ya? Gajinya 10 juta harus nabung Cukup. 14 juta Iya betul. kan? Nah gimana caranya biar masuk akal guys? Mencari source of Dicicil dulu income Pak. yang Apa lain. dicicil? Bertahap Pak. UP-nya Tahap dicicil dulu. UP-nya, beli UP-nya. Good. Atau apa? Masa persiapannya nggak usah Oh iya, buru-buru kan? Lebih panjang. Saya buka Oh, lagi iya. Excelnya ya. Inilah kekayaan next levelnya nih. Ya kan nggak mungkin Mas Aryo 10 juta. Masa gue nombok 4 juta dong gue. Ya kan gitu kan pertanyaannya kurang lebih kan. Ngamuk Buat hidup yang lain. banyak Nambah. Pak. Ya, dia harus apa? Itulah fungsinya dari advisor, bisa memberikan ya masukan terhadap calon klien kita. Ya. Paham. Masa waktu proteksi kejadian 5 tahun, ada yang tahu nggak akan kejadian kapan? Nggak tahu. Nggak ada Nggak namanya tahu. masa depan Bu. Dan kita bukan dukun kan, bukan pesulap merah, kita nggak tahu kan apa yang terjadi di masa depan kan, ya. Nah tapi kita sudah coba membudgetkan, kita coba menghitung. Berarti amannya apa? Tadi good question tuh. Itu sebenarnya next level untuk pertanyaannya ya. Untuk asuransi berapa sih minimal? Ayo, itu di pertemuan 1 tuh kalau nggak salah. Berapa alokasi asuransi? Maksimal 30%. 10 10 ya sebenarnya 50% ya. Pak. Sebenarnya 5-10% yang ideal ya. Kalau 30% banyak kan ntar dia nanti agen asuransi kesenangan kalau 30% ya. Nah, 30% itu kalau dia udah nggak punya Maksimal. cicilan, jadi kita ambil budget dia cicilan. Tapi normalnya 10% lah ya maksimal ya. Berarti 10%. atau 15%. Nah, berarti berapa sih yang visible ya untuk bisa dilakukan oleh si Pak ABC ini ya? Dia harus mencoba lebih lama lagi masa persiapan. Maaf Pak Aryo, Income. maaf. Yes, boleh. Kita agak kejebak di sini adalah karena kita kan investasi ya. Ya, Karena investasi jadi perlunya besar. Tapi kalau Oh. uang pertanggungan saya rasa preminya nggak sebesar itu. Karena kita UP ya. ya. Itu mungkin kalau investasi ya jadinya besar. Karena kan itu cash kan. Nah jadinya besar. Sehingga edukasi kalau edukasian berarti proteksi penghasilannya kalau dalam bentuk investasi ya perlunya 14 juta itu nggak mungkin. Yang lebih mungkin apa ya berarti insurans karena uang pertanggungan paling kecil Dan gitu kan. nanti Mas Firman saya lengkapin. Nanti dilihat setiap perusahaan asuransi kan punya formula yang beda-beda Mas Firman, benar ya? Ya betul. Nah, itu silakan didiskusikan. Karena ini Ya, kan kalau- kita nggak ngomongin insurans loh, kita di sini ngomongin investasi. Ya, betul. Jadi seperti itu. Oke, dapat ya logiknya ya?
Ya. Terus apa lagi nih? Mbak Novi aman ya, ketemu angka-angkanya ya, Mbak Zara oke ya. Jadi ini adalah melogikakan, nanti disesuaikan dengan produk dan perhitungan uang pertanggungan dan premi yang ada di Purus Syariah, kurang lebih gitu. Oke, clear? Ya, Kak, mungkin Yo. dari yang belum paham tuh dari mendeliver dari cerita menjadi apa tuh yang Angka-angka menjadi cerita kan? namanya seperti itu. Nah, di sesi 3 ya, nanti case-nya akan beda-beda. Oke. Next, satu lagi sesi pertama ini ya. Nah, sekarang ya, kita masuk ke tujuan keuangan tertentu. Nah, ini menarik nih ya. Kenapa saya bilang menarik ya? Pada saat kita bahas mengenai financial planning ya, saya tuh dapat CFP itu 2010, teman-teman ya, 2010 udah lama lah ya. 2010 ya. Dulu tuh belum sebanyak sekarang ya untuk CFP dan rencana keuangan ya. Nah, di 2010 itu ya, perhitungan mengenai tujuan keuangan tertentu ya, itu bisa didefinisikan sebagai ya, tujuan yang sifatnya memang berbeda-beda ya, setiap individu dan keluarga. Ya, ini saya ambil contoh aja ya, kalau kita bicara tujuan keuangan, kata kuncinya ada 2 constraint. 1, dia butuh dana, dan 2, dia ada di jangka waktu tertentu. Artinya kalau kita sekarang ada di posisi sekarang 0 ya, yang namanya tujuan keuangan ini adalah posisinya di sini dengan N, dengan sejumlah kebutuhan tertentu. Sebagai contoh ya, tadi liburan, wisata ibadah. Putus-putus ya Kak, suaranya. Halo? Di saya lancar Ibu. Lancar sih ya, di saya sih kenceng nih kayaknya. Sebelah saya soalnya wifi-nya. Terus ingin menikah, bagi yang belum menikah ya, hati-hati nih bapak-bapak nih ya, curigakan nih ya. Terus kepemilikan aset ya, pendidikan anak, nanti kita akan bahas pendidikan anak ya di sesi kedua. Persiapan pensiun kita akan bahas nanti di sesi kedua ya, sampai dengan kalau di CFP itu last part of financial planning itu adalah namanya estate planning. Estate planning itu bukan ilmu real estate, bukan. Saya sering ditanya itu Mas Aryo, EIPP itu belajar tentang properti ya? Bukan. Estate planning itu adalah kalau kita di Muslim, di Islam itu faraid, mawaris ya. Nah, itu nama kerennya itu adalah distribusi kekayaan atau lainnya ya. Saya legasi gitu ya, saya mau bagaimana bisa mewujudkannya ya, hal-hal yang harus diperhatikan adalah prioritas tujuan. Nah, ini sering nih ya, antara needs, kebutuhan dengan wants, keinginan itu didefinisikan dulu. Jadi kalau saya tanya nih di 25 orang yang ada di sini, 26 orang kecuali saya ya, pasti teman-teman punya ya, kebutuhan yang mungkin setiap individu itu pasti beda-beda. Karena udah pandemi sudah mulai longgar ya, sudah mau selesai insya Allah ya, sudah mulai berpikir untuk udah 3 tahun gak naik pesawat nih Mas Aryo, ya udah liburan paling dekat kemana, ke Bali atau ke luar negeri ya, karena udah open border ya. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Itu benar-benar butuh atau cuma kita pengen doang sih? Dan dari situlah muncul yang namanya prioritas terhadap tujuan keuangan tadi. Oke? Ya. Nah, setelah tujuan keuangan sudah dapat ya, kita estimasi, oh kira-kira butuh duitnya berapa ya, biayanya berapa ya, itu ada di jumlah besar. Yang ketiga, kapan kita mau capai? Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya ya, itu ada di sini. Oke, jadi ada 1 prioritas kebutuhan, jumlah besaran, dan kapan ya, sehingga dari konsep dasar untuk tujuan keuangan tertentu ini ya, muncullah bagaimana kita untuk persiapan keuangan tertentu tersebut ya. Saya ambil contoh untuk ibadah haji. Kita harus tahu apa tadi, biaya sekarang berapa sih, inflasi berapa sih ya, jangka waktunya kapan sih. Lihat mundur lagi, poin 2 dan 3 sesungguhnya ini terjebakkan ke dalam sini. Nah, inflasi kenapa
ada mulu ya, apalagi kalau momentum sekarang ini kemarin saya baru di interview siapa tuh, saya lupa, Sindo apa Republika ya, Mas Aryo, bagaimana dampak kenaikan BBM terhadap inflasi? Wah ya, jadi kalau saya sharing di materi sekarang ya, jadi hati-hati teman-teman ya, inflasi ini sesungguhnya adalah kenaikan harga barang secara umum ya, secara periodically, artinya secara periode tertentu. Biasa dihitungnya year on year ya, atau monthly dan sebagainya. Nah, bagaimana dampak BBM yang sifatnya memang adalah menjadi bahan bakar dasar untuk transportasi ya, bisa diperkirakan bahwa dalam jangka waktu pendek ya, saya bilang dalam jangka waktu pendek ya, akan mendorong yang namanya inflasi. Kalau dari segi ilmu, cost push inflation. Jadi biaya yang naik karena dampak dari BBM itu akan mendorong adanya inflasi. Nah, dari situlah muncul yang namanya istilah, kalau BBM naik 30%, ada yang udah hitung ya, dari 76,5 ya, Petrolite ya, naik ke 10.000, ada sekitar 30% ya, bisa kita prediksi berapakah kenaikan harga barang ya, itu akan terjadi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah akan masuk ke dalam perhitungan inflasi. Ya, saya nggak mau kasih number ya, tapi saya tadi udah kasih clue, BBM-nya naik 30%, berarti logiknya barang-barang itu akan naik berapa persen ya? Menurut saya ya, menurut prediksi saya ya, mungkin akan double digit ya. Jadi teman-teman harus persiapkan diri ya, jangan sampai purchasing power itu pasti turun ya, tapi jangan sampai ya kita mengalami penurunan purchasing power, daya beli yang signifikan ya. Teman-teman harus kreatif, harus bisa mendapatkan under income atau lain ya. Nah, itu adalah dampak dari inflasi di update sekarang. Kemudian apalagi, ada tingkat pengembalian sama standar seperti tadi, dan ini kaitannya tadi yang teman-teman Mas Firman ceritain, oh Mas, ini berarti ada kaitan sama investasi. Yes, sudut pandangnya ada sudut pandang terhadap investment dengan menggunakan investasi rasionya atau rate-nya. Terus apa lagi?